bahkan terlihat sedang menyentuh satu persatu barang yang ada di sana dengan kedua matanya yang berkaca-kaca, macam orang mau nangis gegar terharu, Wak. Nggak kayak gitu dipegang semua sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa sudah malam Jumat lagi. Itu berarti waktunya aku untuk menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 290. Ya Allah, bentar lagi kita masuk part 300, Wak. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Dari semua ruangan yang ada di sekolah nih, Wak, ya, menurut kalian nih, ruangan mana yang paling serem? Ruangan kelasnya mungkin, atau toiletnya, ruang guru, UKS, atau ruangan mana? Kalau menurut aku nih, Wak, ya, salah satu ruangan di sekolah yang vibes-nya menyeramkan adalah ruangan kepala sekolah. Ngapa pula ruang kepala sekolah, Nadia? Bukan seram karena hantu di sini, Wak, tapi karena ruangan kepala sekolah itu kan ruangan eksklusif milik kepala sekolah, ya kan? Rasanya nih, setiap kali dengar ada murid yang dipanggil ke ruangan capsek, awak yang jadi deg-degan. Ini kira-kira murid ini habis bikin kesalahan apa sampai dipanggil ke ruang capsek, ya kan? Lagi dihukum apa sama capseknya gitu. Nah, kahau yang akan aku ceritakan ini, Wak, ada kaitannya sama ruangan kepala sekolah. Tapi bukan tentang murid yang dapat hukuman dari kepala sekolahnya, Wak, melainkan tentang seorang guru yang lagi ngobrol sama kepala sekolahnya di ruangan itu. Loh, Nan, itu bukannya hal yang wajar ya, Nadia, ya? Guru sama capsek kan memang sering ngobrol, Nadia. Terus seramnya di mana nih, Nadia? Nah, itulah dia. Kalian harus nyimak kisah ini sampai habis, Wak, karena di dalamnya ada plot twist besar yang membuat aku sampai tengangak-ngangak waktu dengarnya, ya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dialami oleh seorang guru SMA di Jawa Timur yang bernama Bu Ine pada tahun 2015. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, Wak, aku akan menyebutkan nama beliau dengan langsung, ya, Ine gitu. Nah, jadi ceritanya SMA tempat Ine mengajar ini, Wak, rutin mengadakan kegiatan bakti sosial atau baksos di desa-desa sekitar. Acaranya akan diadakan setahun sekali dan selalu ramai nih. Mereka akan menginap selama 4 hari di rumah-rumah warga atau yang biasanya disebut dengan induk semang. Nah, lalu mereka akan mengadakan berbagai kegiatan menarik bersama warga dan nantinya di akhir acara mereka akan membagi-bagi sembako. Nah, kegiatan baksos ini, Wak, wajib diikuti oleh semua murid kelas 1 SMA. Sedangkan murid kelas 2-nya akan bertugas sebagai panitia acara. Sementara waktu itu murid dari kelas ketiga nggak diikut sertakan, Wak. Karena apa? Karena mereka lagi memasuki minggu tenang menjelang ujian nasional atau UN. Jadi yang ikut ke lokasi baksos itu cuma murid kelas 1 sama murid kelas 2 aja. Murid kelas 3 diliburkan untuk persiapan UN tadi kan. Nah, untuk memastikan acara baksos ini berjalan lancar, Wak, beberapa guru juga ikut datang tuh ke lokasi untuk mendampingi para murid. Salah satunya ya Bu Ine ini. Nah, Ine ini nggak pernah absen, Wak, dalam acara baksos ini. Bahkan juga ya di antara guru-guru yang lain, Bu Ine inilah orang yang paling aktif atau guru yang paling aktif dan juga semangat untuk ikut baksos. Tapi waktu memasuki tahun 2015, pas sekolah SMA ini mau ngadain baksos lagi, agenda tahunan mereka, tidak seperti biasanya, Wak. Ine yang selalu antusias itu tiba-tiba jadi nggak semangat. Sejak awal ini udah kelihatan ogah-ogahan gitu, dan nggak lama kemudian dia izin, Wak, ke pihak sekolah untuk tidak ikut baksos karena lagi ada acara keluarga. Absen dia tuh di tahun itu, ya kan? Nah, adalah tuh singkatnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Memasuki hari pertama pelaksanaan baksos, Wak, para peserta, para panitia, dan para guru pendamping pada kumpul lah itu di sekolah kan untuk persiapan keberangkatan ke lokasi baksos. Dengan teliti mereka pun memastikan lah itu semua kebutuhan-kebutuhan yang ada supaya tidak ada yang tertinggal. Lalu setelah semuanya beres, Wak, mereka segera berangkat lah ini ke lokasi baksos bersama-sama. Di sisi lain, pas mereka semua ini berangkat ke lokasi baksos, ternyata di saat yang sama Ine lagi santai-santai aja, Wak. Dia di rumah, dia bangun pagi, dia masak sarapan, dia melepas suaminya berangkat kerja, dan dia pun mengantar anaknya ke sekolah. Kan dia izin gak ikut baksos kan. Tapi bukan yang katanya dia mau acara keluarga, nah dia kok malah santai-santai di rumah dia. Nah sebenarnya, Wak, itu bohong aja tuh. Dia nggak lagi menghadiri acara keluarga apapun. Ine ini sengaja melakukan hal itu biar pihak sekolah mengizinkan dia nggak ikut baksos. Alasannya aja, padahal dia cuma lagi malas aja nggak mau ikut baksos gitulah. Nah dah lah, itu hari pertama. Keesokan harinya lagi atau bertepatan
bertepatan dengan hari kedua pelaksanaan baksos, macam biasa juga Wak Ine bangun pagi, bikin sarapan, melepas suaminya berangkat kerja, dan juga ngantar anak sekolah. Lalu sekitar jam 6:30 pagi lah nih kan Wak, setelah semuanya siap, Ine bersih-bersih rumah nih. Tiba-tiba dia dengar ada suara mobil yang mendekat ke arah rumahnya. Awalnya Ine pikir itu mungkin mobil suaminya kali ya gitu. Tapi pas dia ngecek ke teras depan, ternyata itu mobil kepala sekolahnya Wak, namanya Bu Endang. Ya, ini kepala sekolah tempat SMA si Ine nih ngajar nih. Aduh, datang pula Bu Endang. Dan FYI juga nih Wak, yang hubungan antara Bu Ine sama Bu Endang ini bukan hanya sebatas guru dan kepala sekolah. Lebih dari itu, hubungan mereka ini betul-betul dekat kali, macam ibu sama anak. Bahkan Ine ini juga nggak sungkan untuk memanggil Bu Endang ini bukan dengan sebutan ibu gitu, mamah gitu, macam mama ya. Nah yang datang mamah, kok tumben mama kesini nggak bilang dulu, apa ada yang urgent kali ya gitu. Nah di tengah rasa herannya itu, Ine tetap menyambut Bu Endang dengan ramah. Ine pun langsung mempersilahkan Bu Endang masuk ke dalam rumah, ke ruang tamu. Lalu Ine juga menyuguhkan secangkir teh hangat untuk Bu Endang. Ine bilang, mama ada apa kok tiba-tiba kesini nggak ngabarin dulu, mama sehat kan, ada apa ma gitu. Bu Endang jawab, oh iya mama sehat kok. Enggak, mama cuma lagi pengen mampir aja ketemu kamu. Kamu gimana? Kamu sama keluarga kamu sehat kan? Dan akhirnya di situ mereka cuma ngobrol-ngobrol asik aja Wak. Mereka bertukar kabar lah gitu kan. Nah sesekali mereka juga sempat tertawa dan juga bercanda karena topik obrolan yang lucu. Lalu di tengah obrolan itu tiba-tiba Bu Endang ini nanya, Ine kok tumben kamu nggak ikut anak-anak baksos? Kata Bu Endang, oh iya mah Ine lagi pengen libur tahun ini. Kebetulan juga lagi ada acara keluarga kata gitu. Loh kenapa? Padahal biasanya kan kamu yang paling semangat ikut baksos. Pasti anak-anak juga pengen kamu hadir di sana ngedampingin mereka, kata Bu Ine lah. Oh iya maaf tahun ini Ine nggak pergi dulu lama, itulah tadi Ine ada acara keluarga. Oh gitu. Kamu udah mandi kan? Oh udah mah. Tadi Ine sempat mandi dulu sebelum nganter anak sekolah. Kenapa? Kata gitu. Ya udah kalau kayak gitu cepet sekarang kamu ganti baju. Kita nyusul anak-anak ke lokasi baksos kata Bu Endang kan. Bu, mah, tapi ini kan ada acara keluarga hari ini mah, dan juga kemarin kan ini udah terlanjur izin bilang nggak ikut. Udahlah nggak apa-apa. Acara keluarga kan juga nggak sekarang juga kan, udah bentar aja. Pasti anak-anak di sana lebih seneng kok kalau kamu ikut. Bentar aja kita setor muka aja ke sana kata Bu Endang kayak gitu. Nah di situ Ine jadi nggak enak Wak, nolak ajakan kepala sekolah ini. Akhirnya mau tidak mau dia pun bersedia datang ke lokasi baksos bersama Bu Endang. Nah lalu setelah Ine selesai ganti baju dan siap-siap, Ine nanya, mah kita ke lokasi baksosnya naik apa katanya. Oh nanti kita diantar sama Pak Slamet. Ini salah satu guru SMA juga Wak. Nanti kita diantar sama Pak Slamet. Pak Slamet bakal jemput kita di sekolah kata capseknya. Oh berarti sekarang kita ke sekolah dulu mah ya. Kita mau naik apa? Kalau naik motor kamu aja gimana? Mamah nitip mobil di sini kata si Bu Endang. Oh boleh mah boleh. Ini mumpung juga garasinya lagi kosong. Kan suami aku juga udah berangkat kerja. Bentar mah ya, Ine bukain dulu garasinya katanya. Pergilah si Ine ke garasi. Nah di dalam garasi itu Wak, ada 2 motor yang lagi terparkir. Satu motornya Ine, satu lagi motor suaminya. Ine pun ngeluarin motornya yang nanti mau dipakai ke sekolah sama Bu Endang. Lalu Ine juga memindahkan motor suaminya ke dekat tembok garasi, dipepetin gitulah ya kan. Dah, setelahnya garasi pun dibuka, Bu Endang pun langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi itu. Dan karena nanti mereka mau naik motor ke sekolah, Ine juga sempat meminjamkan helm milik suaminya untuk dipakai sama Bu Endang. Lalu nggak lama kemudian dah berangkatlah nih mereka. Ine sama Bu Endang berangkat ke sekolah dengan boncengan berdua. Ine yang nyetir, Bu Endang di belakang. Nyeng gitu, pergi ke sekolah. Nah, di perjalanan kayak biasa Ine sama Bu Endang masih ngobrol juga, masih ketawa-ketawa juga. Sampai akhirnya pas di tengah jalan, Ine nih baru sadar Wak, kalau bensinnya mau habis. Ine ngajaklah Bu Endang untuk mampir bentar ke pom bensin. Nah di situ waktu dia nyampe pom bensin Wak, Bu Ine nih sempat mau ngebayarin bensinnya Ine. Tapi Ine langsung, udah Bu nggak usah Bu, makasih banyak mah, udah biar Ine aja yang bayar kata gitu. Nah udah nih, udah isi bensin penuh, mereka lanjutlah lagi menuju ke sekolah. Ngeng lagi, ingat bagian itu Wak ya. Nah sesampainya di sekolah, suasana sekolah sepi Wak. Ini kan juga bukan hal yang aneh karena ya tadi di hari itu semua murid sama guru punya agenda masing-masing. Murid kelas 1 jadi peserta baksos, murid kelas 2 jadi panitia, murid kelas 3 lagi minggu tenang persiapan UN, dan beberapa guru lagi ikut ke lokasi baksos sebagai pendamping. Tapi meskipun sekolah itu lagi sepi Wak, biasanya di pos depan ini tetap ada satpam yang berjaga. Cuman pas mereka nyampe, satpam tuh nggak ada, entah lagi pergi mana, mungkin lagi ke toilet mungkin. Nah akhirnya udah Ine sama
Bu Endang pun langsung masuklah ke sekolah dan menuju ke area lobi untuk nunggu Pak Slamet. Kan Pak Slamet yang nanti mau ngantar mereka ke lokasi bakso, ya kan? Tunggu Pak Slamet di situ. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Pak Slamet ini belum datang-datang juga. Si Ine nanya lah ke Bu Endang, Pak Slamet datang jam berapa, Mah? Kata gitu. Katanya sih sebentar lagi. Mungkin Pak Slamet masih di jalan kali ya. Udah yuk kita tunggu Pak Slamet di ruangan Mama aja, di lobi panas, kata Bu Endang. Nah, ruangan Mama ini ya maksudnya ruang kepala sekolah nih kan, Wak. Dan biasanya kalau misalnya sekolah lagi libur atau lagi sepi, Wak ya, semua ruangan, apalagi ruangan Capsek, itu pasti dikunci, Wak. Dan semua kunci itu disimpan sama tukang kebun sekolah namanya Pak Tris. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam ruangan pasti harus ambil kunci dulu di Pak Tris nih. Pak Tris tinggal di sana memang. Ini nanya lagi ke Bu Endang, Mama udah minta kunci ke Pak Tris kah? Kata kayak gitu. Bu Endang jawab, udah, ikut aja, kata gitu kan. Nah, ini pun ikutlah, berjalan mengikuti Bu Endang menuju ke ruangan Capsek. Sesampainya di sana, Bu Endang langsung buka pintu ruangan, Wak, tanpa pakai kunci. Dan ternyata memang nggak dikunci. Heran lah di situ Ine kan. Loh, kok tumben nggak dikunci? Ini jangan-jangan Pak Tris kelewat kali ini yang nggak ngunci ruangan Capsek mungkin, kata si Ine dalam hati kan. Cuman, Wak, berbeda dari Ine yang kelihatan heran, anehnya di situ Bu Endang ini bersikap biasa aja. Padahal ini kan ruangannya dia kan, otomatis pasti banyak barang-barang penting milik Bu Endang di dalam sana. Ini kok nggak dikunci pintu ini? Kalau misalnya ada maling masuk kayak gimana? Harusnya Bu Endang juga ikutan panik nih pas tahu ruangannya nggak dikunci. Tapi kok kenapa Bu Endang ini malah kelihatan tenang-tenang aja ya gitu. Sikap Bu Endang ini, Wak, sempat bikin si Ine ini ngerasa janggal. Tapi di situ Ine mikir, oh mungkin tadi sebelum kami datang Mama udah duluan ngubungin Pak Tris kali ya buat minta tolong dibukain dulu nih ruangannya, pikir Ine kayak gitu. Dah lah, akhirnya udah Ine pun tetap dia berjalan masuk ke ruangan Capsek mengikuti Bu Endang yang berjalan di depan dia. Jalan set masuk. Pas mereka sampai di dalam ruangan Capsek, Wak, Ine lagi-lagi melihat sikap Bu Endang yang makin aneh. Di situ Bu Endang nih langsung senyum-senyum sendiri gitu loh, Wak. Dari ekspresi wajahnya kelihatan jelas kalau Bu Endang ini macam lagi happy kali. Bu Endang bahkan terlihat sedang menyentuh satu persatu barang yang ada di sana dengan kedua matanya yang berkaca-kaca, macam orang mau nangis gegar terharu, Wak. Nggak kayak gitu dipegang semua sama dia. Apa nggak ngebatin si Ine ini, kenapa nih Mama kok kelihatan macam orang yang udah lama nggak masuk ke sini? Ini kan ruangan kerjanya sendiri dan setiap hari pun Mama pasti kan masuk ke sini. Harusnya Mama biasa aja lah, ini ngapa Mama kayak masih, Wak, dipegang-pegang, dilihat-lihatnya apa semua piala-piala dia pegang semuanya gitu kok. Ini waktu itu mencoba memendam perasaan janggalnya itu, Wak, sambil dia terus memperhatikan gerak-gerik dari Bu Endang. Sampai akhirnya pas Bu Endang ini duduk di meja utama kepala sekolah, Wak, disitulah Ine melihat sesuatu yang langsung bikin dia kerasa ketampar, Wak. Kalau misalnya kalian ingat, biasanya kan di setiap meja guru itu kan ada papan kecil, papan kayu yang memuat nama dari guru yang menempati meja itu kan. Tahu kalian diukir-ukir sekarang tuh. Begitu juga dengan meja kepala sekolah. Di atas meja Capsek ini pasti ada namanya gitu kan. Nama si kepala sekolah. Dan waktu Ine ngelihat papan nama di atas mejanya Bu Endang, Wak, betapa kagetnya dia pas tahu kalau nama yang tertulis di situ bukan Endang, bukan, melainkan Capsek baru yang bernama Joko. Di momen ini, Wak, astagfirullahaladzim, Ine baru ingat kalau kepala sekolahnya memang sudah diganti. Bukan Bu Endang lagi. Pak Joko mengganti Bu Endang sebagai Capsek karena Bu Endang udah meninggal dari 2014 kemarin. Udah meninggal. Tahan dulu, tahan. Nanti ku lanjutkan dulu ceritanya, tapi yang jelas Bu Endang ini, Wak, dulu menjabat sebagai kepala sekolah di sana. Terus Bu Endang didiagnosis mengidap kanker payudara. Bu Endang harus menjalani berbagai rangkaian pengobatan dan lain sebagainya. Dan sebagai orang yang sangat dekat sama Bu Endang, Ine ini selalu setia mendampingi Bu Endang berobat, Wak. Bahkan Ine juga beberapa kali nemenin Bu Endang untuk kemoterapi. Tapi sayangnya makin hari kondisi Bu Endang ini makin parah. Sampai akhir tahun 2014 Bu Endang menghembuskan nafasnya terakhir. Bu Endang meninggal dunia. Kematian Bu Endang ini, Wak, membuat Ine ngerasa seterpuruk-puruk itu. Bahkan meski udah lewat berbulan-bulan sejak Bu Endang ini meninggal, Wak, Ine ini masih sering ngerasa sedih kali, Wak. Dan juga sebenarnya
ini adalah alasan utama kenapa Ine nggak mau berangkat baksos. Karena dulu pas Bu Endang ini masih hidup, Wak, Bu Endang ini selalu semangat juga menghadiri acara baksos itu. Ine pun jadi antusias datang ke acara baksos gara-gara Bu Endang sesemangat itu, dan Bu Endang juga datang ke sana. Dan setelah Bu Endang berpulang, Wak, di tahun 2015 inilah yang menjadi tahun pertama diadakan baksos tanpa kehadiran beliau. Itulah kenapa Ine nih jadi nggak semangat lagi, Wak, untuk datang ke baksos. Kalau Ine tetap makin datang, dia ini takut dia akan semakin teringat sama sosoknya Bu Endang yang udah pergi itu. Jadi Ine tuh takut sedih lagi. Itu alasannya sebenarnya, Wak. Nah tadi pagi, Wak, pas Bu Endang datang ke rumahnya Ine dengan ngendarain mobil itu, di situ Ine tuh betul-betul macam dibuat lupa tuh loh. Dibuat lupa kalau Bu Endang tuh sebenarnya udah meninggal. Ine waktu ngeliat dia biasa aja, oke Bu Endang tuh datang. Dia masih ngerasa Bu Endang masih hidup, dan itulah dia, mereka sempat ngobrol, sempat kemana-mana, sempat ya Allah kayak gitu, Wak. Sampai akhirnya pas mereka masuk ke ruangan Capsek, barulah di situ titik si Ine ini ingat kalau memang Bu Endang udah nggak ada. Balik lagi ke kejadian di ruangan Capsek itu, Wak. Di momen ketika Ine ini sadar kalau Bu Endang sebenarnya udah nggak ada, di situ posisinya, Wak, sosok Bu Endang itu masih ada depan dia. Waktu dia, Bu Endang udah meninggal, masih ada, masih nggak hilang, nggak apa, masih di situ. Dia malah duduk di meja Capsek, diam, tersenyum menatap Ine. Ine yang ada di situ cuma lemas, badannya shock, dia bergetar ketakutan, Wak. Saking takutnya nggak bisa dia ngeluarin kata satu patah kata apapun, nggak bisa loh. Nengok Ine yang lagi ketakutan, ya tadilah Bu Endang cuma diam, dia tersenyum, terus dia ngomong, Wak, nggak apa-apa ya Ine, jangan takut, kata gitu. Astagfirullahaladzim, dengar ucapan Bu Endang, wah astagfirullahaladzim, kata Ine. Kan detik itu juga Ine langsung keluar, berlari deh dari ruang Capsek. Wah, berlari sekencang mungkin tanpa memperhatikan jalan, sampai akhirnya dia nabrak, nggak sengaja nabrak Pak Satpam. Pak Satpam rupanya baru keluar dari kamar mandi, Wak. Nah nengok Ine yang lari ngos-ngosan, wajahnya pucat gitu, nanya lah Pak Satpam, Bu Ine kenapa? Kok lari-lari kayak gitu? Kenapa Bu? Ada maling nggak gitu? Saking shocknya waktu itu, Wak, Ine tuh masih nggak bisa, dia gitu, dia nggak bisa ngejelasin apapun. Akhirnya situ Satpam pun ngajak Ine untuk ke ruangannya Pak Tris, tukang kebun sekolah tuh loh, Wak, yang juga megang kunci-kunci semua ruangan di sekolah tuh, Wak. Kebetulan waktu itu lagi ada istrinya Pak Tris, Wak. Ine udah lagi ngos-ngosan itu, istrinya sigap lah, langsung dirangkulnya Ine, berusaha untuk menenangkan Ine. Mbak kenapa? Masih kayak gitu juga Ine, Wak. Nah karena di situ Ine nih masih kelihatan panik kali, dia juga waktu ditanya kenapa dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa diajak ngomong sama sekali, Wak. Akhirnya Pak Tris, si tukang kebun ini, ngubungin lah suaminya Ine. Dia bilang, halo Pak, ini kami nggak sengaja ketemu Bu Ine di sekolah. Bu Ine kelihatan pucat kali Pak, terus ketakutan, tapi saya nggak tahu kenapa. Soalnya Bu Ine diam aja, ditanya kayak gini dia masih linglung Pak. Tolong Bapak segera datang ke sini Pak ya, kami takut Bu Ine kenapa-napa, kata Pak Tris kayak gitu. Nah dengar laporan itu, suaminya juga ikutan panik lah kan. Dia izin lah itu untuk pulang kerja lebih awal dan menjemput Ine yang masih berada di sekolah. Lalu udah dijemput sama suaminya, baru suaminya bawa dia balik ke rumah nih, Wak. Sesampainya di rumah, barulah Ine kayak ngerasa lebih tenang kayak gitu. Ditanya kenapa yang gitu. Dia masih shock gitu mungkin kan, Wak. Nah udah nih waktu balik udah agak lebih tenang lah ini Ine. Barulah di situ Ine menceritakan semua kejadian menyeramkan yang dia alami ke suaminya. Mulai dari Bu Endang yang tiba-tiba datang ke rumah, Bu Endang nitip mobil di garasi, mereka berdua datang ke sekolah dengan boncengan motor, ruangan Capsek yang ternyata tidak terkunci, keanehan sikapnya Bu Endang pas masuk ke ruangan Capsek, sampai ke momen, aduh merinding, momen ketika Ine sadar kalau Bu Endang sebenarnya udah meninggal. Ine bilang sama suaminya, pantas yang selama di ruangan tadi Mama tuh kelihatan seneng kali. Mama sampai megangin semua barang, matanya berkaca-kaca loh, yang macam udah mau nangis. Mungkin Mama nih lagi kangen sama semua yang ada di ruangan itu kali ya. Kan Mama udah gak kerja di sana. Mama gitu nangis lah di situ Ine, Wak. Nah waktu dengar semua ceritanya Ine, Wak, suaminya nggak percaya. Nggak percaya. Suaminya tahu betul kalau istrinya ini memang masih terpuruk kali sama kematiannya Bu Endang. Jadi di situ suaminya mikir, ini mungkin istri aku lagi kangen kali nih sama Bu Endang, makanya dia berhalusinasi lagi ketemu sama ngobrol sama Bu Endang ya kan. Mungkin itu juga yang ada di pikiran kalian, Wak. Kami pun juga mikir hal yang sama. Ini kayaknya lagi halu nih siapa sih Ine. Tapi ya di sini, Wak, suaminya nggak diam di situ aja. Pas suaminya ngecek kondisi rumah mereka, disitulah suaminya menemukan ada banyak sekali bukti-bukti yang sepertinya sinkron dengan ceritanya Ine. Hal ini menunjukkan kalau Ine ini lagi nggak bohong, dia lagi nggak berhalusinasi, Wak. Bukti apa itu kita masuk, kita jelasin satu-satu ya.
Ini kita masuk ke POV suaminya nih Wak ya. Jadi ceritanya di hari itu sekitar jam 7 Ine nih sempat ngechat suaminya Wak. Dia bilang kalau dia mau berangkat ke lokasi baksos. Tapi di situ Ine nih nggak bilang dia berangkat sama siapa ke suaminya Wak. Dan suaminya juga nggak nanya kamu berangkat sama siapa. Dia cuma tahu istrinya pamit mau ke lokasi baksos. Sudah kayak gitu aja. Lalu setelah peristiwa itu terjadi kan mereka balik ke rumah nih. Suaminya memang ngeliat Wak ada secangkir teh di atas meja tamu yang sudah diminum setengah. Dan di permukaan cangkir itu ada bekas lipstik merah Wak, nempel di situ. Ine nggak ada lipstik merah, nggak ada. Hal itu menunjukkan kalau mungkin tadi memang sempat ada tamu yang datang ke rumah mereka. Nah, sinkron nih sama ceritanya Ine ya kan. Tadi Ine bilang Bu Endang datang, dia sempat nyuguhin teh dan itu ada, bahkan ada bekas lipstik. Nggak cuma di situ, suaminya pergilah ngecek ke garasi mobil Wak. Di situ garasi mereka udah kosong, nggak ada itu mobil Bu Endang terparkir di sana, nggak ada. Cuman suaminya ini notice kalau motor mereka yang semula terparkir di tengah garasi itu Wak, tiba-tiba udah berpindah ke dekat tembok motor suaminya. Nah lagi-lagi sinkron lagi nih dengan ceritanya Ine yang bilang kalau tadi dia sengaja memang kan memindahkan motornya, mepetin si motor suaminya ke tembok supaya mobilnya Bu Endang bisa masuk ke garasi. Dah. Itu, selain perkara motor ini Wak, cerita tentang helm yang dipinjamkan ke Bu Endang juga betul. Soalnya tadi waktu suaminya datang ke sekolah buat jemput Ine Wak, suami juga ngelihat ada helm punya dia yang tergantung di centelan depan motor. Dari kesaksiannya Ine, helm itulah yang tadi dipakai sama Bu Endang kan selama perjalanan ke sekolah. Nah, ada sinkron 3 nih. Nah, adanya bukti-bukti yang sinkron ini Wak, disinilah yang bikin suaminya mulai percaya nih sama apa yang diceritakan sama istrinya tadi, sama Ine. Soal Bu Endang yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Dan untuk membuat dia makin percaya lagi Wak ya, suaminya nyari lagi bukti lain yang lebih valid. Yaitu apa? Rekaman CCTV di pom bensin dan rekaman CCTV di sekolah. Tadi kan di perjalanan menuju ke sekolah, Ine sama Bu Endang kan sempat mampir dulu nih beli bensin ya kan. Suaminya betulan Wak, didatangin ke pom bensin itu, nanya dia sama petugas, "Bapak permisi, apa benar tadi pagi ada istri saya naik motor ini ke sini ngisi bensin Pak?" gitu. Nah si petugas jawab, "Oh iya Pak, ada. Saya ingat tadi pagi jam 8 kurang gitu loh Pak, istri Bapak datang ke sini buat ngisi bensin." Nah untuk membuktikan hal itu, izinlah ini saya boleh cek CCTV nggak Pak? Saya mau memastikan gitu. Pergi Wak mereka ngecek CCTV. Dan ternyata yang terekam di CCTV itu cuman Ine aja Wak. Bu Endangnya nggak ada memang. Tapi rekaman itu dengan jelas menunjukkan gerak-geriknya Ine yang terlihat macam lagi ngobrol sama orang di belakang, terus ketawa-ketawa sendiri Wak ya. Dan hal ini juga dikonfirmasi langsung sama petugasnya. Katanya pas Ine ngisi bensin, istri Bapak sempat bilang, "Nggak usah mah, aku aja." Saya sempat dengar itu Pak, kata si petugas opom. Nah kalimat ini seolah menunjukkan kalau Ine lagi menolak dibayarin bensin sama seseorang. Saya juga heran nih, istri Bapak ngomong sama siapa. Dan betul juga kan Wak, berdasarkan kesaksiannya Ine, dia bilang kalau tadi kan Bu Endang ini sempat mau ngebayarin bensin ya kan, tapi ditolak sama Ine. Dia bayar pakai uangnya. Dan di sini Wak ya, petugas pom bensin memberitahu ada satu kejadian lagi. Jadi, tepat ketika Ine menyerahkan uang itu ke petugas, di saat yang sama petugas pom ini ngeliat ada selembar daun yang jatuh dari motornya siapa, motornya Ine, yang daun itu entah datang dari mana, jatuh di atas kakinya si pom bensin. Padahal di situ nggak mungkin ada pohon. Oh, pom bensin mau taruh pohon di mana? Tapi daun tuh jatuh Wak, tiba-tiba ke atas kaki si tukang pom bensin. Apa mungkin itu uang yang mau dibayar sama Bu Endang? Itu tadi di pom bensin Wak ya. Selain ngecek di CCTV pom bensin, suaminya ini juga datang langsung ke sekolah buat ngecek CCTV di ruang sekolah. Tapi anehnya di waktu-waktu ketika Ine dan Bu Endang datang ke sana, semua CCTV di sekolah mendadak mati. Satu hari itu ada Wak, tapi waktu mereka datang, di jam-jam mereka datang lah, mati di bagian itu aja. Jadi nggak ada satupun rekaman yang memperlihatkan aktivitas Ine sama Bu Endang selama ada di sana. Kok bisa mati di bagian situ aja? Aduh nih aku harus dapat nih, dikit lagi nih harus valid nih keterangan istri aku nih. Akhirnya karena makin penasaran lagi kan Wak, suaminya temuinlah Pak Tris, tukang kebun sekolah kan, yang juga menyimpan semua kunci ruangan di sekolah itu. Temuin lah. Nanya, "Pak, Bapak ngeliat nggak waktu istri saya datang ke sini tadi Pak?" Katanya. Pak Tris jawab, "Saya nggak lihat Pak. Dan sebenarnya di sini yang ada saya penasaran, gimana caranya Bu Ine nih bisa masuk ke ruangan capsek? Soalnya seharian ini nggak ada yang minjem kunci ruang capsek ke saya Pak. Saya ingat betul kalau ruangan itu udah dikunci semuanya. Bahkan setelah kejadian Bu Ine itu, saya langsung ngecek kok ruangan itu dikunci Pak. Dan juga nggak ada tanda-tanda kalau pintu itu sempat dibobol. Cuman anehnya nih Pak ya, waktu saya masuk ke ruangan capsek buat ngecek kondisi di dalamnya,
saya nemuin ada botol minum warna pink, Pak, di atas kursi tamu. Coba Bapak lihat, itu botol punya siapa, kata Pak Tris. Nah, pas suaminya masuk ke sana, ditemenin sama Pak Tris, Wak. Dia ngelihat botol itu, barulah terdiam suaminya. Astagfirullahaladzim. Ini botol minum istri aku. Itu botol minum Ine. Suaminya datang lagi ke Ine, dia nanya, kamu tadi waktu ke sekolah bawa apa? Aku bawa dompet, bawa HP, sama aku bawa botol minum, Pak, katanya. Betul, Wak. Jadi waktu datang sama Bu Endang ke ruang Kepsek itu, lagi nenteng botol minum. Cuma setelah Bu Endang itu ngomong, jangan takut, ya panik lah si Ine kabur, nggak bawa Wak botol itu. Makanya botol pink itu ketinggalan di sana. Atau kayak gimana? Cuman dia bisa masuk. Astagfirullah. Mungkin dari awal waktu Bu Endang ini datang, kejadian cangkir teh, garasi, helm, dan pom bensin itu kan masih bisa bikin suaminya Bu Ine ataupun kita mikir, ini tetap nggak, ini lagi halu nih Ine. Iya kan? Tapi waktu kejadian botol minum ini, Wak, baru suaminya mikir, kok bisa ya? Kok bisa? Suaminya bilang, botol minum ini seolah menjadi bukti valid kalau tadi Ine memang sempat masuk ke ruangan Kepsek yang lagi terkunci itu. Tapi nggak ada satupun yang tahu gimana cara Ine bisa masuk dan keluar dari sana, padahal itu pintunya dikunci. Botol airnya tinggal di situ, Wak. Nah, dengan adanya bukti-bukti yang ditemukan sama suaminya tadi, Wak, orang-orang sekolah pun jadi percaya kalau Ine ini nggak lagi ngelindur. Tapi dia memang betulan ketemu sama sosoknya Bu Endang. Ya Allah, astagfirullah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Ine. Kejadian ini betul-betul membuat sekolah mereka ini geger, Wak. Bahkan cerita ini pun sampai nyebar loh kemana-mana. Dan juga diketahui oleh semua orang yang tinggal di daerah itu. Kalau ada mungkin di antara kalian yang familiar sama kisah ini, mengingat kisah ini juga sempat viral pada masanya, tolong semua informasinya kalian keep untuk diri kalian sendiri, Wak, ya. Jangan disebarin di mana lokasinya, apa sekolahnya. Karena SMA-nya tentunya masih beroperasi sampai sekarang. Dan Bu Ine juga masih mengajar di sana. Kita doakan saja semoga Bu Ine dan juga guru-guru lain masih bisa terus mengajar dengan nyaman tanpa mendapatkan gangguan apapun, ya. Dan jangan lupa juga kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Bu Endang. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.